Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar anak-anak semua? Baik, Pak. Bapak lagi sakit nih keadaannya. Oke. Jadi ini pertemuan pertama kita ya di kelas 10 ini, karena kalian juga baru pada naik kan ya dari kelas 9 dari SMP ke SMA kelas 10. Jadi ini pertemuan pertama kita juga. Nah, sebelum Bapak mau tahu kalian, Bapak akan perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Bapak itu Bapak Abuzar. Kalian bisa panggil Bapak itu Bapak Abu. Bapak Abu. Oke. Di sini sebelum kita mulai, Bapak mau satu orang buat mimpin doa ya. Boleh angkat tangan? Ya, Pak. Ya, kamu namanya siapa? Fajri, Pak. Fajri. Boleh Fajri mimpin doa? Silakan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Fajri. Di sini Bapak mau absen dulu. Coba namanya Fajri siapa? Nama panjangnya? Mau dari sekolah kan? Fajri. Sebelahnya siapa namanya? Cita Bunga Putih. Bisa Bunga. Sebelahnya? Rumput Murahan. Oke. Untuk hari ini kita masuk ke materi sosiologi. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa aturan yang ingin Bapak jelaskan ke anak-anak. Jadi ada 3, tidak boleh ngobrol yang pertama mengenai hal di luar pelajaran. Yang kedua, tidak boleh makan saat proses belajar. Dan yang ketiga, tidak boleh bermain handphone saat proses belajar. Nah, untuk yang ketiga ini tidak boleh bermain handphone terkecuali Bapak suruh ya. Maksudnya ketika Bapak suruh kalian mencari informasi melalui handphone itu Bapak perbolehkan seperti itu. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Bapak lanjut. Lalu di sini ada 3 bahan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada sejarah dan pengetahuan dasar sosiologi. Yang kedua tujuan dan fungsi sosiologi, dan yang ketiga itu gejala sosial. Kita mulai dari sejarah dan pengetahuan dasar sosiologi anak-anak. Apa itu sosiologi? Nah, sosiologi itu ada 2 pengertian. Yang pertama itu secara etimologis, yang kedua secara umum. Nah, secara etimologis itu ada 2 kata, sosius dan logos. Sosius berarti teman atau kawan, logos itu berarti ilmu. Jadi kalau digabungkan artinya itu ilmu tentang teman atau tentang kawan. Jika secara umum, sosiologi itu berarti ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia di dalam masyarakat. Seperti itu anak-anak. Coba lanjut. Lalu ini adalah runtutan peristiwa lahirnya ilmu sosiologi. Jadi yang pertama itu dari revolusi industri. Jadi pertama kali itu terjadi karena adanya revolusi industri di Prancis. Lalu setelah terjadinya revolusi industri di Prancis, terjadi juga eksploitasi tenaga kerja dan urbanisasi. Jadi saat revolusi industri Prancis itu adanya perluasan tenaga kerja dan juga padatan penduduk pada saat itu. Nah, karena eksploitasi tenaga kerja dan urbanisasi, akhirnya dari sana akhirnya konflik bermunculan. Nah, karena konflik itu bermunculan, timbullah kekhawatiran di setiap masyarakat. Maka dari itu, karena udah timbul kekhawatiran dari setiap masyarakat, lahirlah sosiologi untuk mengkaji pola perilaku masyarakat. Makanya pola perilaku masyarakat ini saya taruh di tengah karena memang lahirnya sosiologi itu alasannya ini untuk mengkaji pola perilaku masyarakat. Itu anak-anak. Bapak lanjut. Wah, di sini gambarnya nggak kelihatan ya. Jadi di sini tuh sebenarnya ada gambar tokoh-tokoh dari beberapa tokoh-tokoh sosiologi. Jadi dari yang pertama itu ada Auguste Comte. Auguste Comte itu berpikir bahwa sosiologi itu mengkaji tentang manusia sebagai makhluk yang memiliki naluri. Lalu kalau Emile Durkheim berpikir bahwa
sosiologi itu yang merupakan ilmu yang mengkaji tentang fakta sosial. Beda halnya dengan Max Weber. Max Weber itu berpikir bahwa sosiologi mengkaji tentang ilmu yang mengkaji tentang tindakan sosial. Dan yang terakhir ini Selo Somadjan dan Sulaiman Sumardi ini sebelum saya jelaskan, dia ini salah satu tokoh Indonesia ya anak-anak. Jadi dia berpikir bahwa sosiologi adalah ilmu yang mengkaji tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahan sosial seperti itu. Lalu di sini ada ciri-ciri sosiologi. Nah yang pertama itu empiris. Empiris itu sama dengan observasi. Jadi maksudnya sosiologi itu ilmu yang berlandaskan observasi ataupun penelitian. Jadi ilmu sosiologi ini nggak semata-mata kita asal tahu aja, nggak ngarang, nggak meraba-raba. Jadi benar-benar ilmu ini berlandaskan hasil observasi ataupun penelitian seperti itu. Lalu ada teoritis atau teori yang logis. Jadi ilmu sosiologi ini berlandaskan ilmu ini berlandaskan teori yang logis untuk mengkaji fenomena-fenomena sosial di masyarakat. Lalu yang ketiga ada kumulatif. Nah, kumulatif ini berdasarkan teori yang sudah ada. Maksudnya ilmu sosiologi ini berlandaskan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu. Lalu ada juga non etis, fakta sosial. Itu maksudnya ilmu sosiologi ini berlandaskan maksudnya mempersoalkan fakta tersebut, bukan membahas baik buruknya suatu fakta. Seperti itu. Wah, Kenapa? sebenarnya yang kumulatif, ciri sosiologi sebagai kumulatif itu maksudnya apa ya? Ya. Saya belum. Namanya siapa? Silvi, Pak. Namanya siapa? Sabrina. Sabrina sama Silvi. Oke, Bapak jelaskan ulang. Untuk yang kumulatif itu maksudnya ilmu sosiologi itu berlandaskan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Jadi teori-teori yang sudah ada sebelumnya itu dirancang ulang, diperbarui, di bahasa gampangnya itu dibenerin lah, dirancang ulang supaya apa? Supaya menjadi lebih relevan, lebih baik. Seperti itu. Sudah jelas? Ya, Pak. Bapak lanjut ya. Nah, sebelum Bapak lanjut ke tujuan dan fungsi sosiologi, di sini karena dari kalian sudah ada yang bertanya, sekarang gantian Bapak yang bertanya ke kalian. Siapa Bapak sosiologi dunia? Coba, ada yang tahu nggak di sini? Pak. Kamu namanya siapa? Syahrian Perdana. Syahrian Perdana. Ya. Coba, siapa Bapak sosiologi dunia? Untuk secara yang kita tahu secara umum itu Bapak sosiologi dunia adalah Auguste Comte ya. Iya. Tapi yang saya tahu ilmu sosiologinya itu dicetuskan pertama itu sama ilmu Islam yang bernama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Ya. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Syahrian. Alhamdulillah materi pertama sudah sudah Bapak jelaskan dan alhamdulillah kalian sudah pada mengerti ya. Oke, Bapak lanjut ke tujuan dan fungsi sosiologi. Jadi selain sosiologi ini selain memiliki pengertian dan sejarahnya, sosiologi ini juga memiliki tujuan dan fungsi. Jadi sosiologi ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta sikap setiap individu dalam beradaptasi dengan lingkungannya, serta menghadapi berbagai perbedaan dan perubahan yang muncul dalam cakupan aspek sosial maupun budaya. Jadi maksudnya ilmu sosiologi ini ya tujuannya untuk meningkatkan, mengembangkan kemampuan kita yang belajar ilmu sosiologi ini, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam beradaptasi di lingkungannya dan juga dalam menghadapi suatu perbedaan ataupun perubahan. Saya ambil contoh Fajri. Saya ambil contoh Fajri misal. Si Fajri ini dia sedang dalam proses belajar ilmu sosiologi. Nah, si Fajri ini akan tahu bagaimana cara dia beradaptasi dengan teman sekolahnya, teman SMA, teman barunya, teman SMP-nya, teman lama, teman SD-nya. Dia akan tahu cara beradaptasi. Dan juga Fajri itu akan tahu gimana cara dia menghadapi suatu perbedaan di dalam keluarganya. Misal perbedaan agama ataupun perbedaan gender di pertemanan sekolahnya, ataupun perbedaan adat istiadat misal di teman rumahnya. Seperti itu.
Jadi ilmu sosiologi tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan kita dalam beradaptasi dan mengembangkan perbedaan serta mengembangkan kemampuan kita dalam menghadapi perbedaan dan perubahan dalam cakupan aspek sosial maupun budaya. Lalu ada juga fungsi sosiologi. Nah, fungsi sosiologi ini ada 5. Yang pertama itu fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial, anak-anak. Nah, fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial ini maksudnya ialah sosiologi ini berfungsi sebagai alat untuk mengatasi perubahan yang terjadi di setiap masyarakat, seperti itu. Lalu fungsi sosiologi dalam penelitian maksudnya adalah sosiologi ini berfungsi sebagai alat untuk mengetahui gejala sosial di lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga, fungsi sosiologi dalam pembangunan. Nah, maksud dari ini adalah sosiologi berfungsi sebagai alat untuk peningkatan taraf hidup setiap masyarakat, baik peningkatan secara material maupun spiritual. Lalu yang keempat, fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Maksudnya adalah sosiologi berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keharmonisan dan juga kestabilan di masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah peran sosiologi. Peran sosiologi maksudnya adalah sosiologi memiliki 4 peran. Yang pertama itu ahli riset, konsultan, sosiologi sebagai praktisi, dan sosiologi sebagai pendidik. Seperti itu. Lalu setelah materi kedua selesai, apakah di sini ada yang mau bertanya? Jika tidak, Bapak lanjut ya, gejala sosial. Jadi materi terakhir yang akan Bapak bahas itu tentang gejala sosial. Apa sih gejala sosial itu? Nah, gejala sosial itu adalah sebuah masalah atau sebuah kegiatan yang dipengaruhi dan memengaruhi perilaku setiap individu yang ada di masyarakat, tradisional maupun modern. Lalu, gejala sosial ini memiliki 2 faktor, kultural dan struktural. Nah, sebelum Bapak lanjut, coba Bapak mau nanya ke kalian. Dari kalian ada yang tahu nggak nih kultural itu apa dan struktural itu apa? Coba yang tahu angkat tangan. Oke. Coba dari Bunga dulu. Kalau yang saya tahu struktural itu keadaan yang dimana mempengaruhi struktur yang disusun oleh pola-pola tertentu, Pak. Oke, kalau Arum kultural berarti ya? Iya. Apa? Kalau kultural yang saya tahu itu nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat ataupun komunitas. Iya. Tepuk tangan buat Bunga dan Arum. Ya, yang sudah dijelaskan sama Bunga dan Arum ini oleh teman-teman kalian itu benar, bahwa kultural itu nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat ataupun komunitas. Lalu kalau struktural itu keadaan yang memengaruhi struktur yang disusun oleh pola tertentu. Terus juga faktor struktural bisa dilihat dari pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjalin dalam lingkungan masyarakat. Oke, Bapak lanjut. Ternyata gejala sosial juga memiliki macam-macam anak-anak. Nah, macam-macam gejala sosial itu ada 4. Yang pertama itu ekonomi. Jadi maksud dari ekonomi ini adalah tingkat pendapatan di masyarakat itu jika menurun ataupun suatu kebutuhan masyarakat jika tidak tercukupi itu akan menjadi suatu gejala sosial. Contohnya kayak kemiskinan seperti itu. Lalu budaya. Nah, untuk budaya itu maksudnya setiap kan yang kita tahu itu di Indonesia budaya itu sangat beragam ya, sangat banyak. Jadi katakan nanti ada individu di setiap individu itu ada yang ibaratnya mencontoh budaya asing, itu akan menjadi suatu gejala sosial. Lalu yang ketiga itu lingkungan alam. Nah, untuk lingkungan alam ini lebih ke arah kesehatan alam. Jadi kalau di setiap satu individu lah, misalnya katakan satu individu itu dia terserang penyakitnya itu menular. Nah, itu bisa menjadi gejala sosial. Lalu yang terakhir itu psikologis. Ini menyangkut kejiwaan atau psikis. Jadi misal ada satu individu yang terkena gangguan jiwa, mereka
akan menyebabkan gejala sosial. Nah, sekarang masuk ke contoh gejala sosial. Bapak mau bikin kelompok 3 orang untuk mendiskusikan contoh gejala sosial itu apa saja. Bapak beri waktu 1 menit untuk mencari informasi mengenai contoh gejala sosial. Lalu selanjutnya 1 menit selanjutnya untuk menjelaskan apa saja. Silakan. Pak, berarti mau pakai HP ya? Boleh, silakan. Silakan. Ini ya. Nakal remaja. Lalu apa lagi? Lalu contoh terakhir dari gejala sosial yang sudah didiskusikan oleh kelompok kami itu ada ini Pak, gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Iya Pak. Nah. Oke, apa ada lagi? Saya Pak, Oh, dari kelompok sebelah dulu. di kelompok kami yang pertama ada masalah kependudukan Pak. Masalah kependudukan. Lalu apa lagi? Selanjutnya yang kelompok kami dapatkan itu ada gejala sosial tentang pengangguran. Pengangguran. Oke. Lalu apa lagi? Selanjutnya ada aliran sesat. Aliran sesat. Sesat. Oke. Beri applause dulu untuk kedua kelompok ini. Ini semuanya benar semua ya. Jadi gejala sosial yang disebutkan dari setiap kelompok tadi itu benar. Ada kemiskinan, kenakalan remaja, gangguan jiwa, lalu dari kelompok sebelahnya ada masalah kependudukan, pengangguran, dan aliran sesat. Itu benar semua. Oke, kalau kalian sudah pada mengerti, Bapak lanjut lagi ya. Lalu ke dampak gejala sosial. Nah, di sini juga Bapak mau kalian menyebutkan satu dampak positif itu apa dan dampak negatif itu apa. Coba langsung aja. Coba dari kamu, dari kelompok Syahrian, mau menyebutkan positif atau negatif? Positif. Positif. Ya. Apa coba dampak positifnya? Mungkin kalau misalkan dampak gejala sosial yang positif itu ada kemajuan teknologi dan informasi. Ya, benar. Coba berarti dari sini negatif ya, dari kelompok Iya, Pak. Fajri. Apa coba? Fajri. Contohnya setiap individu dapat mengalami culture shock karena tidak mampu menghadapi setiap perbedaan dan perubahan. Ya, benar. Jadi itu ya, dampak positif dan negatifnya. Jadi dampak positifnya itu tidak kemajuan teknologi, dan dampak negatifnya itu seseorang bisa mengalami culture shock jika tidak bisa menghadapi suatu perubahan dan perbedaan. Oke, terakhir ada video mengenai materi yang sudah kita bahas. Bentar ya. Oke. Karena tidak bisa diputar, mungkin Bapak akhiri saja. Terima kasih untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.